Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Aulia Rahmawati, NIM 857608009. Saya mahasiswa semester 7 Universitas Terbuka UPPJJ Purwokerto. Program studi PGSD. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA tentang struktur pencernaan makanan. Tujuan praktikum ini untuk mengetahui bagian dari struktur sistem pencernaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari sistem pencernaan makanan, yaitu sistem yang sangat penting yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi zat yang mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan penting yang ada di dalamnya yang bermanfaat untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Berikut bagian-bagiannya. Dimulai dari mulut, lalu ia akan terdorong menuju kerongkongan dan terus ke lambung, lalu akan masuk ke dalam usus halus, lalu ke usus besar yang akan dikeluarkan oleh anus. Di dalam mulut terdapat proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut ini terdapat bagian penting, yaitu bagian gigi dan juga lidah. Gigi ini berfungsi untuk memotong bagian makanan menjadi potongan yang lebih kecil, lalu akan bercampur dengan air liur yang akan dihasilkan oleh lidah, sebelum akhirnya akan masuk ke kerongkongan. Lalu, setelah makanan terdorong menuju kerongkongan atau biasa disebut dengan esofagus, kerongkongan ini memiliki fungsi utama, yaitu membawa makanan dari rongga mulut menuju ke dalam lambung yang disebut juga dengan gerakan peristaltik. Setelah makanan terdorong menuju lambung, maka di dalam lambung akan mengeluarkan asam lambung dan enzim yang mencerna makanan menjadi cairan pekat berbentuk pasta. Cairan ini akan membunuh mikroorganisme dan kuman yang dibawa makanan dan minuman yang kita cerna, sehingga kita akan terbebas dari kuman yang menyebabkan penyakit. Setelah di dalam lambung, maka makanan akan didorong menuju usus halus. Di dalam usus halus akan terjadi proses penyerapan makanan yang lebih lanjut, di mana dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Usus halus terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah usus 12 jari, atau biasa disebut dengan duodenum. Yang kedua adalah usus kosong, biasa disebut juga dengan jejunum. Yang ketiga adalah usus penyerapan atau ileum. Panjang usus halus pada manusia umumnya adalah 6-7 meter. Usus halus terdapat dinding yang disebut dengan villi dan mikrofilli, membantu penyerapan nutrisi dan sari makanan lebih cepat dan juga lebih banyak. Setelah dari usus halus, maka makanan tersebut akan didorong menuju usus besar. Nah, pada usus besar ini memiliki fungsi untuk membusukkan makanan dan merubah menjadi makanan yang sudah dalam bentuk kotoran dan juga feses. Limbah makanan akan didorong menuju saluran rektum dan akan menyalurkan makanan menuju pembuangan terakhir, yaitu adalah anus. Setelah makanan menuju anus, otot anus akan menahan dan menjaga kotoran agar tidak keluar sebelum waktunya. Demikianlah urutan dari sistem pencernaan yang terjadi pada manusia, diawali dari mulut dan berakhir pada anus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.